Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwata iman, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melalui hari yang ke-11 di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswatun alam habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada kerabat, sahabat, para pengikutnya yang tunduk, taat, patuh pada risalah yang dibawanya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua untuk bisa terus-menerus berusaha memantaskan diri menjadi hamba-hambanya yang salih, yang salihah, umat nabinya yang senantiasa bermutaba'ah kepada sunnah-sunnahnya. Dan Allah berikan juga kekuatan kepada kita untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran selama bulan Ramadan ini sebagai bukti bahwa kita memang dipantaskan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang dipersiapkan untuk menjadi orang yang muttaqin. Karena salah satu di antara tanda orang bertakwa itu wal amalu bitanzil, kata Ali bin Abi Thalib. Jadi salah satu ciri orang yang bertakwa adalah al-amalu bitanzil. Orang tidak mungkin mengamalkan Al-Quran kalau dia tidak berinteraksi dengannya. Orang tidak mungkin mengamalkan Al-Quran kalau dia belum tahu petunjuk yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Makanya kenapa ketika kita membaca Al-Quran kita wajib juga untuk mentadaburinya. Dan ini hak-hak Al-Quran. Ya, jadi hak-hak Al-Quran itu dibaca, dipelajari, kemudian diamalkan. Nah, setelah diamalkan, barulah Al-Quran akan berguna bagi kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran menyebutnya sebagai Al-Mustafun Al-Akhyar. Al-Mustafun Al-Akhyar adalah orang-orang yang memang mengemban warisan dari Allah. Orang-orang yang memang memikul ya apa yang telah Allah wariskan, yakni Al-Quranul Karim. Dan ini sebagai rahmannya Allah. Ya, salah satu rahman Allah terbesar kepada umat manusia, khususnya kepada orang Islam, adalah diajarkannya Al-Quran. Makanya kita harus menjadi orang-orang yang memang pantas untuk memikul Al-Quran tersebut atau Al-Mustafun Al-Akhyar. Makanya ikhwati iman azzani Allah wa iyyakum ajma'in, Utsman bin Affan rahimahullah, beliau mengatakan, "Lau taharat qulubuna ma syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita bersih, kita tidak akan pernah merasa bosan dengan kalam-kalam Allah. Jadi kalau hati kita kotor, tandanya itu menunjukkan bahwa kalau kita malas baca Al-Quran, itu menunjukkan, atau kata Kang Rian mah cingcirining, cingcirining namanya, itu tidak bisa diterjemahkan Pak Wahyu. Tanda-tandanya hati kita burem. Ya, karena kata Utsman begitu. Lau taharat qulubuna, seandainya hati kita bersih, masyabiat min kalamillah, tidak akan pernah bosan dengan kalam-kalam Allah. Dia akan khusyuk, dia akan khudu, dia akan menikmati. Kenapa? Karena Al-Quran itu surat cinta yang Allah berikan kepada kita. Ya, kalau kita mendapatkan surat cinta dari mantan, ya dulu, ya itu dibaca dibulak-balik, tahu isinya cuma gombalan, ya. Betul tidak? Ya, isinya cuma gombalan doang, ya. Tetapi kita bulak-balik terus, ya. Kenapa? Karena tahu ini surat yang datang dari zat yang kita cintai, ya, dari orang yang kita cintai. Nah, Allah menurunkan Al-Quran kepada kita sebagai bentuk kasih sayangnya.
Ya, Ar-Rahman 'allamal Quran. Ar-Rahman, Allah itu Maha Pengasih. Nah, salah satu bentuk kasih sayangnya Allah 'allamal Quran. Allah ajarkan Al-Quran. Makanya kita ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajmain, jangan sampai menyia-nyiakan kasih sayang Allah menjadi az-zalimun li nafsih, orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Udah dikasih petunjuk kan, udah dikasih kenikmatan, kemudian kita sia-siakan. Makanya kita meminta kepada Allah Ta'ala, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa terus-menerus memantaskan diri menjadi hamba-hambanya yang memang pantas, ya, disebut sebagai Al-Mustafun Al-Akhyar. Kalau di Bandung, Al-Mustafun Al-Akhyar itu kentang goreng, ya. Serius ya. Kentang goreng ada disik-sik gitu ya, dikecil-kecil, kemudian pakai gula, itu namanya Mustafa. Itu Mustafa. Ibu-ibu ya, itu Mustafa itu namanya ya. Ya. Tahu? Nggak tahu ya? Harusnya ada di sini, dijual dong di sini harusnya. Nah, ikhwati iman azan ya Allah. Setelah Allah menceritakan atau menggambarkan berbagai macam kenikmatannya, yang tentu saja yang kemarin kita bahas hanya sebatas Al-Quran, tetapi di ayat selanjutnya kan Allah Ta'ala mengatakan khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamar bihusban, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya, marajal bahrainil yaltaqiyan, ya, bagaimana dua lautan itu dipisahkan oleh Allah. Kemudian lu'lu' wal marjan. Ini kenikmatan-kenikmatan yang bersifat materi. Dan ini bagian dari karunia Allah yang bisa dinikmati oleh manusia. Oke, di situ kita pending lah ya. Kita bisa baca sendiri bagaimana kenikmatan-kenikmatan Allah, dan kita bisa lihat itu atau bisa kita baca ya dari sudut ilmu yang lain. Nah, setelah itu Allah Ta'ala mengatakan di ayat yang ke-26, ya, setelah Allah menggambarkan seluruh macam kenikmatan, yang pertama Al-Quran, ini akan membuat kita bahagia di dunia dan juga di akhirat. Kemudian ada kenikmatan-kenikmatan materi, yang kenikmatan materi tersebut mungkin saja hanya membahagiakan di dunia, tapi tidak bisa kita bawa ke akhirat. Makanya Allah Ta'ala mengingatkan di ayat selanjutnya, kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Fana. Makanya dunia disebut apa? Alam fana. Alam yang hanya sebentar. Dalam ayat yang lain, Allah seringkali menyebut dunia itu, tadi bahasan subuh kita ya, dengan kata al-ajilah. Seperti dalam Quran surah Al-Isra misalkan, man kana yuridul ajilah ajalna. Ya, barang siapa yang menghendaki kehidupan al-ajilah, kehidupan yang sangat cepat, maka kami segerakan juga. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tazarunal akhirah. Inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yazaruna wara'ahum yauman tsaqila. Ya, beberapa ayat di dalam Al-Qur'an Allah menyebut dunia itu dengan sesuatu yang cepat sirna, cepat habis, ajilah. Dan di antara sifat manusia yang buruk, ya, jadi manusia itu punya sifat yang mahmudah, sifat yang terpuji, ada juga sifat yang tadsiyah, sifat yang bisa mengotori. Nah, salah satu sifat yang mengotori manusia itu adalah tadsiyah, terburu-buru, gurung-gusuh. Ya. Gurung-gusuh itu bahasa Jawanya apa? Ojo ke susu. Itu kan. Ya, gurung-gusuh. Ya. Jadi inginnya segera, gak boleh itu. Ya. Bahkan salah satu sifat manusia yang tadsiyah ini adalah at-ta'ali 'ala Allah. Ta'ali Allah itu mendahului keputusan Allah. Ya. Dan ini salah satu yang bisa menghapuskan amal kita, ikhwata iman. Jadi buru-buru, sekali lagi, ini adalah salah satu sifat buruk yang bisa mengotori manusia. Dan kalau kita praktekkan dalam konteks yang lain, ini bisa menghapuskan amalan-amalan kita. Ya, salah satunya adalah ta'ali 'ala Allah.
Contoh begini, eh, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ini Israiliyat tapi sahih Israiliyatnya. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni kamu. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni kamu. Dan kamu tidak akan masuk surga. Gitu kan? Ini ta'ali ini. Jadi kenapa dia mengucapkan hal tersebut? Karena dia terburu-buru, rusuh, tidak sabar melihat kemaksiatan kawannya. Ya, tidak sabar melihat kemaksiatan kawannya. Kita ini misalkan dai, kita ini senang ngajak orang berbuat baik, tapi ada satu orang, dan orang itu misalkan saudara kita, orang dekat kita, ketika kita ajak, dia susahnya minta ampun. Dia ahli maksiat, tulen, ya ahli maksiat tulen. Gitu. Kemudian karena saking keselnya kita, karena saking terburu-burunya kita mengatakan kepada saudara kita itu, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu dan kamu tidak akan masuk surga. Ya, kata Nabi SAW, nanti fajama'a, dikumpulkan tuh ruhnya dua-duanya, dipertemukan dua-duanya oleh Allah Ta'ala. Kemudian dikatakan kepada orang yang mengatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Kamu tahu dari mana kalau aku tidak akan mengampuninya? Kamu dari mana kalau aku tidak akan memasukkannya ke dalam surga? Kata Allah kepada orang yang disebut itu, masuklah kamu ke dalam surga birahmati, karena rahmatku. Sementara kamu masuklah ke dalam neraka. Ya bisa begitu Pak, Bu, ya. Ini ta'ali namanya. Terburu-buru, gurung-gusuh. Dan ini salah satu di antara sifat tadsiyah yang bisa mengotori jiwa, membatalkan amal salih kita. Nah, ikhwatu iman azani Allah. Itulah al-ajilah, sesuatu yang terburu-buru, sesuatu yang gurung-gusuh kalau dalam bahasa Sunda ya. Bahasa Indonesianya apa? Ya, terburu-buru kan, ya. Terburu-buru itu tidak baik, Pak, Bu. Ya termasuk tadi ya. Allah menyebut kullu man 'alaiha fan. Semuanya itu fana. Semuanya fana. Apa yang fana? Yang disebutkan Allah sebelumnya di atas tadi. Marajal bahraini yaltaqiyan, ya yakhruju minhuma lu'lu wal marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Itu semua kenikmatan materi akan fana semuanya. Semuanya akan kita tinggalkan. Semuanya bersifat ajilah. Ya. Wa kanal insanu ajula, sesungguhnya manusia itu memiliki sifat tergesa-gesa. Dan tergesa-gesa ini akan kita tinggalkan semuanya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kata Allah. Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nah, Allah menyebutkan di sini wajah Allah yang kekal. Apakah cuma wajahnya? Tidak. Ini hanya sebagai perwakilan saja. Sebagaimana kalau orang menyebut Kang Erwin tidak kelihatan batang hidungnya. Apakah cuma batang hidungnya nggak kelihatan? Gitu kan? Ya. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud seluruhnya hanya perwakilan saja. Ya, jadi wayabqa wajhu rabbik. Yang kekal itu wajah Allah. Maksudnya ya Allah secara zat itu hanya penyebutan saja. Ya mewakili semuanya. Dalam bahasa fikih ada istilahnya talazum, ya. Talazum itu disebut sebagian, tetapi dilazimkan gitu ya. Tetapi itu mewakili semuanya. Sama seperti tadi, ya. Dia tidak kelihatan batang hidungnya. Maksudnya apa? Yang dimaksud ya orangnya kelihatan. Nah begitu pula dengan wajahnya Allah. Yang dimaksud adalah zatnya Allah. Allah memiliki zat dan terdapat wajah pada zat tersebut. Dan banyak sekali Al-Quran menyebutkan liwajhi rabbik, ya, beramallah kalian liwajhi rabbik, untuk mendapatkan wajahnya Allah. Maksudnya apa? Keridhaannya Allah Ta'ala. Gitu. Nah, ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajmain. Berkenaan dengan wajhunya Allah yang akan kekal nanti, Nabi SAW mensifati sinar yang keluar dari wajah Allah. Kata Nabi SAW, hijabuhun nur, lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilahi basaruhu min khalqih. Hijabnya Allah itu cahaya. Seandainya Allah menyingkapnya
maka cahaya wajahnya akan membakar seluruh makhluknya yang terlihat oleh pandangan Allah. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam ketika beliau ingin bertemu dengan Allah, melihat wajahnya langsung, maka Allah tidak akan mengizinkan. Allah tidak akan membiarkan Nabi Musa. Maka kata Allah, lihatlah gunung tersebut, kalau dia masih berada di tempatnya, engkau mampu melihatku. Tapi kalau engkau tidak bisa, nah bagaimana mungkin engkau bisa melihat kebesaran wajahku? Nah, ikhwati iman azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Ini dalil ya. Ini merupakan penetapan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti akan sirna, pasti akan habis ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Kemudian ayat berikutnya, sanafrugu lakum ayyuhas saqalan. Sanafrugu lakum bentar, ayat itu dulu bentar. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Ya, jadi Allah itu mengurusi semua makhluknya. Gak ada jedanya. Beda dengan keyakinan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini menganggap bahwa karena Allah itu menciptakan langit dan bumi ini fi sittati ayyam, ya, dalam 6 hari. Di hari yang ke-7 Allah istirahat. Ya, ini ungkapan orang-orang Yahudi. Hari 1 ke 6 itu dimulai dari Ahad sampai dengan hari Jumat, ya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Sabtunya mereka beribadah. Mereka dijadikan sebagai waktu santai. Kenapa? Karena Allah juga santai di hari yang ke-7. Ya, padahal Allah Ta'ala itu senantiasa sibuk dalam keadaannya. Ya, kullu man 'alaiha yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Allah mengurusi semua alam semesta ini. Ya, dan Allah mengabulkan doa-doa makhluknya. Setiap saat Allah mengabulkan setiap doa-doa orang yang berdoa. Makanya di bulan Ramadan ini ukhti iman, karena ini ada kalimat yas'alu, ya, kalimat istifham. Dan Ramadan adalah salah satu waktu di mana kita harus memperbanyak doa. Apakah Allah makin sibuk? Ya begitulah. Ya. Kita tidak bertanya bagaimana perbuatannya Allah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tapi Allah itu mengurusi semua makhluk-makhluknya. Enggak ada yang ditelantarkan oleh Allah. Ya, tidak ada yang ditelantarkan oleh Allah. Allah ini maha kuasa. Ya, Allah ini maha bisa, ya. Makanya ketika bulan Ramadan, ikhwati iman, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Kalau kita perhatikan ya ayat yang 186 di Quran surah Al-Baqarah yang berbicara tentang saum, itu kan ada wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka aku ini dekat. Nah, ada rahasia ikhwati iman di dalam ayat ini. Kalau kita perhatikan, ya, ayat-ayat yang mengandung kalimat istifham di ayat-ayat yang lain itu biasanya menggunakan kata sambung kul. Ya, contoh misalkan ayat 189-nya. Wa yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Qul hiya mawaqitu linnasi wal haji. Katakanlah bahwa hilal itu waktu untuk manusia dan juga untuk melakukan ibadah haji. Ya, contoh lain misalkan wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul hiya adza fa'tazilun nisa afil mahid. Haid itu penyakit, maka hindarilah sementara perempuan-perempuan yang sedang haid. Ya, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u linnas. Katakanlah bahwa dalam khamr judi itu ada manfaat juga ada dosa, tetapi dosanya jauh lebih banyak. Ya. Wa yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Qulil anfal. Ada lagi qulil anfal lillahi wa rasul.
Ya katakanlah rampasan perang itu untuk Allah dan Rasulnya. Banyak lagi. Ya kalimat-kalimat yang mengandung istifham ikhwati iman itu selalu menggunakan kata sambung. Tetapi di 186 Allah tidak menggunakan kata sambung kul. Allah tidak menggunakan kata kul sebagai perintah kepada Nabi untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dirinya. Ya. Dan kalimatnya itu diawali dengan waiza, apabila, seolah-olah itu belum terjadi. Apabila nanti ada hambaku yang bertanya kepadamu, wahai Muhammad. Allah tidak mengatakan, katakan aku ini dekat. Tidak. Tapi langsung, apabila ada hambaku bertanya kepada kau tentang aku ini dekat. Maka aku ini dekat. Tidak, kul fa inni qarib. Katakan aku ini dekat. Berbeda dengan ayat-ayat yang lainnya. Kalau ayat-ayat yang lainnya, Allah masih menggunakan Nabi untuk menjelaskan tentang permasalahan yang dipertanyakan. Nah kata Ibnu Katsir rahimahullah, ini menunjukkan bahwa di bulan Ramadan ikhwati iman, setiap permintaan kita qabul. Ya, setiap permintaan kita qabul. Di waktu sahur kita harus banyak meminta tuh dengan istighfar. Ya, jadi ada permintaan-permintaan khusus ya bagi orang yang sedang saum itu. Ada 3 waktu yang terbaik yang khusus disediakan bagi orang yang sedang saum. Pertama di waktu sahur ini perbanyaklah mohon ampun. Perbanyaklah istighfar. Ya, karena kita ini banyak dosa. Kelihatan dari wajah-wajahnya ya. Banyak dosa ya. Banyaklah memohon ampun di waktu sahur. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Ya, dan ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa memohon ampun di waktu sahur. Ya, banyak-banyaklah memohon ampun. Kemudian antara subuh dan antara fajar dan maghrib itu waktu terbaik untuk berdoa tuh. Ya karena kata Nabi SAW, orang yang sedang saum selama dia saum sampai dia berbuka, ini doanya diijabah ini. Ya makanya banyak-banyak berdoa ketika sedang saum. Ya manfaatkan, berdoa aja terus. Sok minta. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Ya semuanya minta apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Gitu. Semuanya minta kok. Dan Allah tidak akan menelantarkan satu permintaan pun. Ya. Allah tidak akan menelantarkan satu permintaan pun. Kemudian di waktu maghrib, ya di waktu maghrib ini menjelang berbuka. Ini juga waktu terbaik ya ikhwati iman. Inda iftar kan gitu, ketika berbuka. Kalau tadi hatta yuftir sampai berbuka, kalau yang ini indal fitr, ya ketika sedang menjelang berbuka. Ini waktu-waktu terbaik, manfaatkan untuk berdoa ikhwati iman. Ya, manfaatkan untuk berdoa. Selama apa? Kalau kita lihat syarat berdoa tadi, fal yastajibuli wal yu'minu bi. Jadi syarat berdoa itu 2. Pertama, penuhi perintah-perintah Allah, penuhi perintah-perintah Allah. Kemudian wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Ya, perintah-perintah Allah itu apa? Kita harus banyak dulu membersihkan dosanya. Ya, kita harus banyak beristighfar dulu, ya. Kemudian puji-puji Allah dulu, ya. Jalankan perintahnya, jauhi semua larangannya. Ini berarti kita sudah falyastajibuli. Maka kalau kita sudah memenuhi 2 syarat ini ikhwatul iman, maka doa kita benar yang disabdakan oleh Nabi itu sebagai silahul mu'min, sebagai senjatanya orang yang beriman. Ya, jadi doa ini senjatanya orang yang beriman. Apapun masalah yang dialami oleh setiap orang, kalau dia berdoa pasti selesai masalahnya, pasti selesai. Apapun itu, gak ada yang tidak selesai. Asalkan tadi fal yastajibuli wal yu'minu bi, itu 2 syaratnya. Ya, itu pasti diselesaikan oleh Allah Taala. Nah, sama seperti misalkan yang kisah kemarin ya, kisah Nabi Musa alaihissalam, ketika ada salah satu di antara umatnya yang dia tidak yang Nabi Musa berdoa kepada Allah meminta hujan, meminta rizki, tapi Allah tidak memberikan. Kenapa? Karena ada salah satu di antara hambanya sudah melakukan dosa selama 40 tahun tapi dia belum istighfar. Ya, selama 40 tahun dia belum beristighfar. Ya, kemudian Nabi Musa, ya Rob, kenapa engkau tidak menurunkan hujan? Kata Allah, bagaimana mungkin aku menurunkan rizki sementara di tengah-tengahmu ada seorang yang memiliki banyak dosa dan dia belum memohon ampun. Ya, kemudian Nabi Musa berdiri memanggil kaumnya, siapa yang berdosa di antara kalian selama 40 tahun tapi belum memohon ampun, maka minta taubatlah engkau sekarang juga, kan gitu. Ya, karena gara-gara dosamu Allah tidak mau menurunkan hujannya. Itu belum selesai berbicara, hujan tiba-tiba turun. Ya, Nabi Musa mengatakan, ya Rob, benar gak sih gitu kan?
Ini saya belum selesai berbicara ini. Kok hujannya udah turun kan gitu. Kemudian kata Allah, dia sudah memohon ampun wahai Musa. Dia sudah memohon ampun dengan sungguh-sungguh. Dia sudah beristighfar dengan sungguh-sungguh. Maka aku sudah mengampuninya. Aku menutupi dosa-dosanya. Ya, Nabi Musa penasaran siapa orangnya. Kata Allah, selama 40 tahun dia dalam keadaan berdosa, aku tutupi dosa-dosanya. Sekarang dia sudah memohon ampun. Mana mungkin aku membuka aibnya. Yang berdosa saja ditutupi aib-aibnya. Apalagi ini yang sudah memohon ampun. Ya, Allah tentu lebih berkeinginan untuk menutupi dosa-dosanya. Nah, ikhwati iman azani Allah, ya, manfaatkan momentum Ramadan ini untuk banyak meminta. Dan kenapa? Karena semua orang pada Ramadan ini banyak meminta kepada Allah. Ya, di bulan Ramadan ini semua orang, jangan sampai kita terdahului oleh orang lain. Ya, dalam hal memohon ampun. Di dalam Quran Allah Ta'ala mengatakan, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard. Uiddat sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Kemudian ayat yang lain, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Ya, kalimat-kalimat yang digunakan oleh Allah Ta'ala dalam menyeru umatnya, ya, dalam menyuruh hamba-hambanya untuk menggapai magfirah, untuk menggapai ampunan Allah, itu selalu menggunakan kata cepat, ikhwati iman. Tidak menggunakan kata lambat, ya, tidak menggunakan kata yang pelan, tapi selalu menggunakan kata yang cepat. Karena urusan akhirat ini tidak boleh, ya, kita saling mendahulukan orang lain. Urusan akhirat. Kalau untuk urusan akhirat kita harus paling dulu, ikhwati iman. Ya, saya sering memberikan contoh, kalau kita punya dana haji ini, kita punya dana haji untuk diri kita, kemudian ibu kita belum haji, apakah kita boleh mendahulukan ibu kita untuk haji dulu? Tidak boleh. Ya, kita dulu haji. Baru setelah kita haji, baru boleh tuh. Ya. Nah, beda kalau gini, kita belum punya rumah, ibu belum haji, maka hajikan dulu ibu, biarlah kita menjadi kontraktor. Ya. Biar kita menjadi kontraktor, nggak apa-apa. Punya rumah bukan rukun Islam, ya. Tapi haji itu rukun Islam. Ya, jadi kalau ibu kita haji dulu, kemudian kita menjadi kontraktor, itu baru isar. Ya, isar dalam urusan dunia kita untuk mendahulukan akhirat orang lain. Ini yang terbaik, ya, kata iman. Ya, ini yang terbaik. Nah, kemudian ikhwati iman azani Allah, sanafrugu lakum ayyuhas saqalan. Sanafrugu lakum ayyuhas saqalan. Kata Allah, ya, kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin. Nah, jadi ini jawaban yang tadi, ya, bahwa Allah akan memberikan perhatian sepenuhnya kepada setiap hamba, gak pilih-pilih. Ya, Allah akan berikan semuanya. Yang minta di sini, yang minta di sana, yang minta di Afrika sana, yang tua, yang muda, ya, Allah akan kabulkan semuanya, ya. Nah, di antara nikmat Allah adalah nikmat pembalasan amal bagi orang-orang yang bertakwa, agar mereka menyiapkan diri mereka bahwa semua ketaatan yang mereka lakukan pasti ada balasannya, ya. Jadi kalau kita banyak berdoa, pasti ada balasannya, walaupun kita tidak mendapatkan qabulnya di dunia. Ya, jadi jangan begini, ikhwati iman. Jangan pernah kita merasa kalau kita meminta kemudian tidak dikabulkan, bahwa doa kita ditolak, tidak. Ya. Kalau kita meminta kemudian doa kita belum dikabulkan, kita merasa belum dikabulkan, ya, maka jangan pernah merasa sia-sia. Apapun permintaan kita, asalkan tadi, ya, permintaan kita itu memenuhi dua syarat. Kita beriman kepada Allah, kita memenuhi perintah-perintah Allah, maka tidak ada yang sia-sia. Itu akan bernilai ibadah, Contoh gini, kalau kita keluar rumah, doa apa yang kita ucapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kita keluar rumah, doa apa yang kita ucapkan? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Apa faidahnya doa itu? Nauncing padiahnya. Apa faidah doa itu? Kita kan tiap keluar rumah insya Allah baca itu hafalah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata
illa billah. Apa faidahnya? Gimana? Tawakal kan, itu kan doa tawakal kan. Terus faidahnya apa? Kata Nabi SAW ada 3 tuh. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat tersebut, Allah menjamin dengan 3 jaminan. Hidayah, kifayah, wiqayah. Kata Nabi, hudita, wa kufita, wa wuqita. Berarti ada 3 hal. Hidayah, kifayah, wiqayah. Hidayah artinya Allah akan memberikan petunjuk. Kifayah, Allah akan cukupi ya kebutuhannya. Allah akan cukupi kebutuhannya. Wiqayah, Allah akan proteksi dia. Qadarullah, misalkan dia kecelakaan. Ya, cenah dilindungi. Katanya dilindungi, tapi kenapa kecelakaan juga? Apakah mubazir itu doanya? Tidak, doanya tidak akan mubazir. Itu akan jadi nilai ibadah. Ya, kenapa? Karena dia bertawakal kepada Allah. Ya, kecelakaan yang dia alami, dia akan meyakini bahwa 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, hal ini akan terjadi. Selama apa? Selama dia tadi ya mencari ikhtiar yang baik, menempuh ikhtiar yang baik. Adapun kecelakaan itu memang takdir dia sebagai ujian, dan respon orang pasti berbeda. Kejadiannya sama, responnya bisa berbeda. Ya, dalam satu bis misalkan. Ya, dalam satu bis ada orang yang berdoa tadi, bismillahirrahmanirrahim. Yang satu tidak berdoa, yang satu boro-boro apal, ya. Boro-boro ingat doa itu. Di dalam satu bis yang sama kecelakaan, jebret, ya. Responnya sama tidak? Beda-beda ikhwati iman. Yo, ada nu kukulutus, apalagi tak kukulutus teh ya. Kukulutus teh apa? Marah-marah, ya. Nyalahin ini, nyalahin itu, ya. Ada orang yang santai, ya. Kalem, toh si supirnya udah baik misalkan, ini artinya udah menempuh takdir yang baik, tapi kemudian kecelakaan juga, itu namanya ujian, ya. Dan ujian itu tidak akan sia-sia kecuali akan berbuah pahala. Nah, ikhwati iman azani Allah, cukuplah gitu dulu, nanti kita sambung lagi ya. Udah teler atau ini tuh udah jam 10:30 Pak Bu ya, jam 10:30 kemarin mah ya. Ya, dan ini kan cuma jam saja kita dibohongin sama jam ya. Ini 10:30 gitu. Gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan insyaallah kita lanjutkan lagi ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz atas ceramahnya. Insyaallah kita tidak ada tanya jawab ya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.